Semuanya yang saya hormati, Kepala Putra Tauhid Asma Abdul Jabar, Pondok Rehabilitasi Lahir Batin Yayasan Baitul Jabar Wijaya Kusuma, Majelis Taklim Barokah Jati. Semoga hingga malam hari ini kita masih tetap ada dalam naungan dan lindungan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadi kebutuhan kita dimudahkan oleh Allah. Semoga apa yang menjadi maksud dan tujuan segala sesuatunya akan segera tercapai, yang tentunya atas kersa kuasa Allah. Apapun maksud dan tujuan kita dalam hal kita duduk dalam kajian malam hari ini, tiada lain adalah memenuhi kewajiban bertolabul ilmi, yakni untuk menambah pengetahuan, terutama dalam hal kita memiliki petunjuk, yakni untuk berkehidupan ini tiada lain adalah maksud tujuannya agar kita selamat dan mulia dunia wal akhirat. Amin ya robbal alamin. Dalam hal ini saya awali bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para santri semuanya, para putra semuanya. Santri Rehabilitasi Ranking Barat Papanya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara sekaligus juga memaknai, yakni tentang apa yang dimaksud dengan syariat. Kenapa hal ini perlu disampaikan? Karena dari pemaknaan syariat inilah segala bentuk pengetahuan kita yang diterapkan di dalam kehidupan ini itu semua bersumber dari syariat. Bahkan ditetapkan pula secara agama, yakni tentang hal syariat agama ataupun syariat Islam. Sampai kepada pemaknaan bahwa syariat tersebut, baik itu syariat kehidupan atau syariat alami atau syariat secara naluri dan juga syariat secara agama, itu pun harus diturun-temurunkan atau dimaknai haruslah kita saling berwasiat. Dalam hal pemaknaan bisa kita awali di Quran surat Asy-Syura ayat 13. Dikatakan syara'a lakum minad din ma wasabihi nuhan waladi auhayna ilaik wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wala tatafarraqu fi al-ayat, yang artinya bahwa sudah diwasiatkan, ya, syara'a telah diwasiatkan atau telah disyariatkan lakum untukmu minad din, yaitu dari hal perkara agama. Ma wasabihi nuhan, apa yang sudah kami wasiatkan kepada Kanjeng Nabi Nuh. Waladi auhayna ilaik, dan apa yang sudah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, bahwa hal tersebut juga sudah kami wasiatkan, yaitu kepada Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Musa, dan Kanjeng Nabi Isa. Bahwa wasiatnya tidak lain adalah an aqimuddin, tegakkanlah agama
wala tatafarraqu fi. Dan ketika engkau sudah beragama, maka janganlah engkau saling berpecah belah. Kita akan maknai secara makna umum, ya, bahwa kita disebut sebagai manusia seperti sekarang ini. Al-Quran mengatakan dengan menggunakan kata nas, ya, makhluk sosial, makhluk yang hidup berkelompok, makhluk yang saling berinteraksi, itu nas. Yang pada awalnya bahwa manusia itu secara pribadi dia belum berkelompok atau belum bersosialisasi, disebut dengan insan. Kondisi keadaan insan ini harus dikamilkan, harus disempurnakan, karena insan belum berpengetahuan, insan belum memiliki aturan hidup, sehingga turunlah dalam hal ini berupa aturan kehidupan pada manusia. Sebutlah pada masa itu kepada Kanjeng Nabi Adam. Nabi Adam, ya, dengan pasangannya yakni Siti Hawa menetap di alam dunia duaan baik. Nah, secara duaan baik itu belum memiliki aturan harus bagaimana, harus ngapain hidup ini. Sehingga melalui wahyu yang turun kepada beliau-beliau, sebutlah menjadi ilmu tersendiri dalam hal menjalani kehidupan. Sehingga mereka melaksanakan apa yang disebut dengan syariat kehidupan. Contoh simpelnya syariat kehidupan, bahwa yang namanya pakaian, kalau sudah dipakai kemudian kotor dan harus dipakai lagi, maka syariatnya harus dicuci. Itu syariat. Paham ya? Itu syariat itu. Cara memperlakukan pakaian yang kotor untuk dipakai kembali oleh kita harus dicuci. Itu pun nggak cukup, harus dijemur, pakai sabun lagi. Kan begitu? Ya. Memperlakukan, sebutlah bahan makanan pokok beras, agar bisa dimakan, itu harus dimasak. Ya melalui cuci lah. Dicuci, dimasak dan sebagainya. Itu juga syariat. Gitu loh. Nah, apakah hal tersebut syariat agama ataukah syariat kehidupan alam dunia? Ini nih yang jarang dibahas oleh ulama, ya, atau mungkin kitanya mungkin nggak tahu. Berikut terjelaskan. Pada awalnya manusia itu tidak berpengetahuan, tidak mengerti apa-apa, layak lamun, bodohnya banget. Sehingga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kersa kuasa melalui malaikat Jibril. Apakah Jibril saja yang mengajarkan? Tidak. Alam pun memberikan pengajaran. Ya. Misalkan dalam hal ini Jibril mengajarkan cara bikin selimut. Ya, orang gerah kok bikin selimut. Kan nggak mungkin dong. Tapi ternyata alam mengondisikan kondisi dingin. Maka Jibril memberitahukan, ini loh caranya berselimut. Bagaimana caranya? Kain nggak ada, binatang. Ya, ambil kulitnya, ya, bulunya, buat selimut. Kan begitu, mungkin sembelih dulu, jangan langsung dikuliti, resek ini nih. Ya, kulit dulu, dagingnya dimakan, diolah, nah kulitnya dipakai buat selimut. Syariat, syariat untuk melindungi diri dari dingin adalah dengan menghangatkan diri. Syariat. Nah, itu mutlak turun melalui wahyu, dan itu awal mulanya berstatus agama. Ya, berstatus agama. Yang pada akhirnya turun temurun, punya anak nih, yang anaknya Nabi Isa dan Nabi Adam, yang mana turun lagi syariat, dan itu Allah mengajarkan. Contoh misalkan pada waktu itu Habil dan Qabil berantem bertengkar nih gara-gara cewek, kan begitu ya, sampai akhirnya si Qabil membunuh Habil. Kebingungan Qabil nih, Habil mau diapain mayatnya, kan begitu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, mengutus Jibril. Jibril masuklah ke burung gagak, kan begitu. Gagaklah yang mengajarkan Qabil bagaimana caranya menguburkan mayat. Tuh.
Dan itu agama. Ya. Apapun perkaranya yang sampai kepada manusia pada masa itu adalah mutlak agama untuk mengatur kehidupan agar kehidupan ini rapih, tersusun, benar, beraturan. Yang pada akhirnya contoh salah satunya ya dari keturunan Qabil dia lari entah kemana, membentuk keluarga sendiri, ya membentuk kaum sendiri, kaum Bani Qabil, kan begitu. Mereka tidak bersyariat, semaunya sendiri. Ya, sampai akhirnya mungkin sampailah ke Indonesia mungkin, ya singkat cerita sampai ke Indonesia, nenek moyang kita yang belum beragama Islam pada masa itu, atau memang Islam belum ada. Ya, tapi kan sudah mengenal bagaimana mencuci baju, bagaimana bercocok tanam, bagaimana memasak, bagaimana berkasih sayang, kan begitu. Nah, mereka itu mereka atau nenek moyang kita menganggap itu adalah sebuah kebiasaan, tradisi, budaya. Ya, sampai akhirnya memperlakukan mayat pun bermacam-macam. Ada yang dibakar, dihanyutkan, ya dikasih makan ke burung, ada yang potong-potong, mungkin ada yang dikubur. Ya, dan akhirnya terlahirlah kita dengan didikan orang tua. Jadi, yang mulanya adalah syariat berupa agama, hilang agamanya, mungkin lupa dalil, lupa belajar, jadilah kebiasaan. Nah, itulah maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali nabi, menurunkan kembali rasul, mendatangkan kembali kitab untuk mengaslikan kembali. Ya, karena apa? Pasti terjadinya perselisihan. Ya contoh, memperlakukan mayat bagaimana? Dibakar, dimakan, ya serahkan ke burung apa ke macan, apa dihanyutkan ke sungai apa ke laut, apa dikubur. Ya, ternyata apa kata Islam? Dikubur. Sama, sesuai kan dengan manusia awal pertama kali meninggal dunia, Habil kan. Nah, jadi datangnya agama itu untuk mengaslikan kembali. Paham? Ini nih, maksudnya yang dimaknai dengan syariat. Dan hidup harus mutlak dengan syariat. Apabila hidup tidak menggunakan syariat, ya Anda repot nantinya. Ya, repot pasti. Nah, dalam hal memaknai, yakni bahwa yang kita ketahui fungsi daripada syariat agama adalah tiada lain untuk menghindari perselisihan. Ketika manusia, sebutlah dalam hal ini suku A, suku B, suku C, merasa mengklaim paling benar, ini adat gua, kan begitu, ini tradisi gua, ini loh gua ciri khasnya. Mereka mengklaim paling benar. Nah, jika mereka tidak berselisih, ya, tidak berfirqah-firqah, itu no problem. Tapi yang terjadi mereka merasa paling benar, kemudian menyalahkan, bahkan saling serang. Nah, mulailah di situ hadirkan Nabi, ya, yakni sebagai menentukan atau memutuskan perkara yang mana mereka berselisih di dalamnya. Dia maknai dengan syariat agama, karena syariat kehidupan masing-masingnya berprinsip merasa benar, padahal belum tentu ada tuntunannya. Ya. Dalam hal pemaknaan selanjutnya, bahwa syariat agama itu dimaknai segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkara perselisihan yang terjadi di antara manusia. Itu. Sedangkan secara makna umum, syariat adalah segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi, ya, dan dibebankan kepada umatnya atau kepada manusia. Nah, definisi ini kok mirip dengan definisi agama, din. Ya, ad-din. Ini mirip banget. Karena agama adalah
segala sesuatu aturan, perintah yang diturunkan oleh Allah melalui kanjeng Nabi atau melalui Rasul dan dibebankan kepada umatnya atau kepada manusia. Ini ada kemiripan antar definisi syariat dengan definisi agama. Nah, jawabannya tadi tuh di awal tuh, ya, yang mana kita ketahui bersama, kita pernah mengalami sendiri bahwa kita semenjak kecil, ya, pada waktu kecil, berarti bocil ya, bocah cilik kan begitu, ya, kita sudah diajarkan sholat berjamaah, ya, entah itu sambil celingak-celinguk, sambil ketawa-ketawa, sambil muterin bapak, muterin emak kan begitu. Yang penting kita ikut barisan sholat gitu loh. Ya, kalau di musola di masjid kita tidak di masjid, walaupun nggak ikut sholat, tapi kita diajarin caranya sholat berjamaah, berdoa sebelum makan, ya. Juga cara berbuat baik setelah diberi harus berterima kasih bagaimana. Ya, diajarkan untuk tidak bermusuhan. Kalau bersalah minta maaf. Ini nih pendidikan-pendidikan. Yang mana pendidikan itu adalah pendidikan agama. Cuman belum wajib untuk kita laksanakan, tapi pendidikannya sudah. Barulah sampai kepada ya apa yang dimaknai dengan balik. Ya. Yaitu sampai kepada masa akil balik. Nah, barulah manusia sudah terbebani ya tanggung jawab secara diri pribadi. Dan mulailah dia berstatus beragama karena sudah balik. Nah, inilah yang dimaknai dengan awaluddin. Ya, awalnya beragama, yaitu salah satunya adalah balik. Nah, barulah kita dikatakan orang yang beragama. Tapi kita kan nggak nol. Kita sudah mempunyai pembekalan. Yang justru pembekalannya sendiri adalah agama juga. Paham? Yang mungkin orang yang nggak tahu, pembekalan itu dianggapnya sebuah tradisi. Tapi ternyata adalah agama. Jadi apa yang dimaknai dengan awaluddini ma'rifatullah, awalnya beragama adalah mengenal Allah atau makrifat kepada Allah, hakikatnya adalah agama juga. Ya. Dalam hal pemaknaan, seperti halnya tadi orang tua sudah mengajarkan tentang hal syariat kehidupan. Harus cuci kaki, cuci tangan kalau mau tidur, kan begitu. Itu pun dibahas di agama, bab toharo. Ya. Bahkan di bab toharo agama lebih komplit, bukan hanya cuci tangan ataupun cuci mulut, kan begitu. Sikat gigi dan segala macam, tapi harus bersih lahir batin. Sampai diperhitungkan tentang perkara najis. Ini agama lebih komplit nih. Ya. Bagaimana cara menentukan air yang suci dan mensucikan, bukan hanya sekedar bersih gitu loh. Ini agama lebih komplit. Dan itu orang tua kita sudah memahami itu dan diajarkan kepada kita. Ya, sampai akhirnya kita sekarang nih udah gede, udah punya bocah. Diajarkan pula kan ke bocah. Ya, yang mana kita ini ngajarin ke bocah, dulu kita pernah diajarkan sama orang tua. Nah, ini namanya saling mewasiatkan. Dan itu mutlak. Perkara syariat, perkara agama yang dijadikan kehidupan, jadikan tuntunan kehidupan. Cuman ada pembeda ya antara dalam hal ini antara agama dengan kebiasaan atau budaya. Beda ya. Yang namanya Islam adalah agama. Nggak pernah ada yang namanya budaya Islam. Ya. Jadi Islam adalah mutlak agama. Islam bukan budaya. Islam juga bukan sistem pemerintahan. Ini harus ditekankan. Sehingga apabila Islam ya harus dibanding-bandingkan dengan sistem pemerintahan, ya pasti menangnya Islam.
Karena Islam yang mengatur segala sistem pemerintahan. Mau pemerintahannya apa? Kerajaan, monarki diatur sama Islam. Mau demokrasi, ya diatur sama Islam. Ya, semua Islam itu mengatur. Jadi Islam itu bukan sistem pemerintahan, tapi agama. Sekalipun budaya, Anda budayanya apa? Gua budaya A. Ya udah, biar tentram segala macam agama nih menaungi. Agama nih membenarkan atau mengarahkan yang seharusnya bagaimana. Contoh dalam hal misalkan memperlakukan hewan ternak ketika untuk dikonsumsi. Ya, nggak bisa dipanah, nggak bisa pentung gitu tuh. Ya digebugin biar mati terus dimakan, tapi harus disembelih dulu. Itu syariatnya tuh, biar si hewan nggak kesakitan. Paham ya? Iya. Prosesi penyembelihan itu agar hewan tidak tersakiti. Ini lembut banget nih Islam, memperlakukan hewan aja lembut. Nah, dalam hal pemaknaan selanjutnya, kalau perlu semuanya, yang mana syariat tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang sudah turun-temurun. Tadi dimaknai di Asyura ayat 13, ya, bahwa sudah aku wasiatkan kepadamu minaddin, dari hal agama. Jadi bisa jadi bahwa syariat itu diambil dari agama, atau sebaliknya agama ini adalah nanti menjadi syariat kehidupanmu. Gitu loh, karena menggunakan kata min, ya, minaddin, min. Coba kalau pakainya fiddin, sudah aku syariatkan kepadamu dalam hal beragama, pakainya fi, berarti mutlak. Apa yang kita perbuat selama ini syariat, ya, syariat agama. Nah, ternyata menggunakan kata fi, bukan menggunakan kata Aladin misalkan. Nah, langsung asumsinya ke jin, langsung jin Aladin. Kenapa menggunakan kata min? Ya, sebab dalam hal syariat manusia, syariat berkehidupan ini berbeda-beda. Contoh, ya, dalam hal tradisi manusia melaksanakan ibadah. Dalam hal ini adalah sesama Islam aja. Ada yang memang khususnya di Indonesia mayoritas pakainya sarung. Kan begitu? Pakai sarung, pakai koko, kan begitu? Udah sah. Ya, sementara di Timur Tengah pakainya jubah sorban, ya, ataupun apa nama bajunya tuh? Ya, gamis lah begitu. Ya, atau ada yang sentimen pakai daster katanya. Wah, resek pakai daster masa. Ya itu. Ya. Dan itu syariat mereka dalam hal menutup aurat. Di sini punya syariat tersendiri dalam hal menutup aurat. Yang benar mana? Benar semuanya. Karena patokannya agama memberikan syariat secara agama tutup aurat. Ya. Jadi kembali ke permasalahan, kalau betul semuanya, tadi dimaknai bahwa hal tersebut, ya, yang syariat yang sudah disampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad itu merupakan wasiat sejak zaman Nabi Nuh yang sudah dilaksanakan oleh zaman itu, zaman Nabi Nuh, yang kemudian diwahyukan oleh Allah ke kanjeng Rasulullah Muhammad untuk dilaksanakan kembali. Paham ya? Nah, bahwa apa yang pernah dijalankan oleh kanjeng Nabi Nuh dan yang disyariatkan atau yang diwahyukan kepada kanjeng Nabi Muhammad, ya, itu pun pernah dijalankan, yaitu oleh kanjeng Nabi Ibrahim, kanjeng Nabi Musa, kanjeng Nabi Isa. Ya. Dan faktanya dalam tasahud akhir atau tasahud awal pun kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, di dalam hal beragama mutlak bahwa dalam hal ini adalah bukan sesuatu yang baru. Kesimpulannya, agama yang kita anut, sebutlah Islam, itu bukan sesuatu yang baru. Ya, melainkan sesuatu yang sudah
menempuh masa yang panjang dalam hal pelaksanaannya. Paham? Bersambung.